Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Topik 4, demonstrasi kontekstual. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aspek kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan kemampuan pengetahuan diri. Kelompok ini beranggotakan Mea Tiara, Melinda Tri Rahmadia, Maria Pujianti, dan Anggraini Aprilia. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penilaian dan evaluasi. Nah, penilaian dan evaluasi adalah tahap penting dalam proses pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman siswa. Penilaian pada UBD berupa unjuk kerja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu yang dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari unjuk kerja sesuai tujuan pembelajaran. Nah, penilaian dan evaluasi dalam pemahaman UBD memiliki 6 aspek. Yang pertama, menjelaskan, yang kedua menafsirkan, ketiga menerapkan, keempat perspektif, kelima berempati, dan yang terakhir yang keenam pengetahuan diri. Nah, pada kelompok ini akan menjelaskan yang mengenai aspek perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Aspek perspektif memiliki 5 kriteria dalam perspektif. Yang pertama tidak biasa, yaitu penggunaan kata-kata dalam ucapan dan keterangan makin luas dan banyak menggunakan kata-kata yang jarang digunakan. Yang kedua, kredibel, yaitu bisa dipercaya. Kredibel bisa berupa informasi atau bukti lainnya yang masuk akal untuk bisa dipercaya dan sudah terbukti kebenarannya. Yang ketiga, mengungkapkan, yaitu menyampaikan keseluruhan konsep secara kritis, logis, dan memiliki kemampuan bertanya. Keempat, wawasan, yaitu memiliki pemikiran atau pandangan terhadap sesuatu berdasarkan apa yang diketahui. Yang kelima, masuk akal, yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal yang tidak mengandung hal-hal aneh yang dapat diterima oleh logika. Yang kedua, kemampuan berempati. Memiliki 5 kriteria, yaitu sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, dan taktis. Sensitif yaitu cepat menerima rangsangan atau peka. Terbuka yaitu terbuka terhadap permasalahan sendiri dan teman. Reseptif yaitu mampu menanggapi pesan dengan baik. Perspektif yaitu mampu melihat dan mengaplikasikan pembelajaran dari sudut pandang secara mandiri. Yang terakhir, taktis yaitu memiliki cara pandang yang cekatan. Selanjutnya, kemampuan pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah bagaimana kita menjelaskan diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku serta perasaan kita, baik yang menjadi kekuatan serta emosi yang terjadi di dalam diri. Kemampuan pengetahuan diri memiliki 5 kriteria dalam kemampuan diri. Yang pertama, sadar diri, yaitu kemampuan dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Yang kedua, metakognitif, yaitu kesadaran tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, penyesuaian diri. Dan yang keempat, reflektif, yaitu proses perenungan dan analisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, dan keputusan yang telah dilakukan. Yang kelima, bijak, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyadari batasan pemahaman diri dan orang lain. Nah, pada tahap ini masuk kepada analisis jurnal. Jurnal yang pertama yaitu analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD. Berdasarkan jurnal ini, hasil penelitian disimpulkan bahwa asesmen formatif diutamakan oleh guru untuk mencapai hasil yang ingin dicapai karena mengutamakan penilaian dalam proses pembelajaran, bukan pada materinya yang mencakup 3 komponen penilaian yaitu feedback, penilaian sejawat, dan self-assessment. Pada strategi asesmen formatif presentasi, per asesmen yang diterapkan mendorong terbentuknya pemahaman aspek kemampuan pengetahuan diri. Jurnal selanjutnya yaitu Applying Formative Assessment to Understanding by Design in the Lecture of Plan Psychology to Improve the Prospective Teacher Education
students' understanding. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan pemahaman dan menganalisis hubungan antara penilaian formatif dan UBD. Dari penelitian pada jurnal ini, dari keenam aspek pemahaman, penjelasan, interpretasi, penerapan, perspektif, empati, dan pengetahuan diri sudah dimunculkan, tetapi aspek pengetahuan diri merupakan aspek pemahaman yang paling banyak mengalami peningkatan. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Biologi dengan Indikator Understanding by Design pada topik fisiologi tumbuhan. Nah, inti dari jurnal ini yaitu pemahaman dari desain terbalik atau Understanding by Design terdiri dari 6 aspek, yaitu menjelaskan, menginterpretasikan, mengaplikasi, perspektif, empati, dan memiliki pengetahuan diri. Berempati artinya mahasiswa dapat menemukan nilai dari yang dianggap aneh atau asing. Atau siswa juga memiliki sifat sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, dan taktis. Jurnal yang terakhir yaitu penggunaan model Thames Game Turnamen untuk meningkatkan kemampuan kerjasama peserta didik menggunakan rancangan UBD pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 sekolah dasar. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu siswa memiliki kemampuan berempati dengan meningkatkan kemampuan bekerja sama. Kemampuan berempati ditunjukkan dengan siswa yang memiliki sifat sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, dan taktis yang menjadi pendukung meningkatnya kemampuan bekerja sama. Nah, masuk kepada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis jurnal yang telah kelompok lakukan, dari setiap jurnal terlihat bahwa pada tahap penilaian dan evaluasi dalam UBD, penilaian dilakukan sesuai dengan aspek penilaian yang meliputi perspektif, berempati, dan pengetahuan diri melalui kriteria-kriteria tertentu yang dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari untuk kerja sesuai tujuan pembelajaran. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.